Titrasi asam basa. Yang pertama itu tujuan percobaan titrasi asam basa. Tujuan dari percobaan titrasi asam basa ini yaitu mempelajari titrasi asidi alkalimetri dalam penentuan kadar asam asetat. Yang kedua, landasan teori. Yang pertama adalah pengertian dari titrasi. Titrasi yaitu suatu metode analisis kimia secara kuantitatif untuk menentukan kadar suatu zat dengan menggunakan zat lain yang sudah diketahui konsentrasinya sampai titik akhir titrasi disertai dengan penambahan indikator. Yang kedua, titran. Titran yaitu larutan standar yang sudah diketahui. Yang ketiga adalah titrat. Titrat yaitu larutan yang dihitung konsentrasinya. Yang keempat, titik ekivalen. Titik ekivalen yaitu titik ketika asam dan basa dalam jumlah yang sama telah bercampur atau asam basa seimbang. Yang kelima adalah titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi yaitu titik ketika larutan berubah warna atau titik ketika titrasi harus dihentikan. Alat dan bahan yang digunakan dalam proses praktikum kali ini yaitu: pertama, aquades sebagai pelarut, kedua, asam sulfat sebagai reagen kimia, ketiga, asam asetat sebagai reaksi kimia untuk menghasilkan senyawa kimia, keempat, NaOH sebagai bahan baku asam dan penertalan, kelima, phenolphthalein sebagai indikator asam basa. Alat-alat yang digunakan dalam proses praktikum kali ini yaitu: beker gelas berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan dan membuat larutan. Erlenmeyer berfungsi untuk menampung larutan ketika proses titrasi yang berlangsung. Corong berfungsi sebagai alat bantu memasukkan larutan ke wadah yang lebih kecil. Batang pengaduk berfungsi untuk membantu larutan, menginduksi kristalisasi, dan memecahkan emulsi pada suatu ekstraksi. Gelas ukur berfungsi untuk mengukur volume cairan yang dibutuhkan. Pipet tetes berfungsi untuk meneteskan cairan dalam skala kecil. Buret berfungsi untuk meneteskan sejumlah reagen cair yang memerlukan presisi. Statip berfungsi untuk menjepit buret dalam proses titrasi. Dan yang terakhir, klem berfungsi untuk menjepit buret pada saat proses titrasi berlangsung. Pertolongan pertama. 1. Kulit. Bila terjadi kontak, segera basuh kulit dengan air paling sedikit 15 menit. 2. Mata. Bila terjadi kontak, segera basuh mata dengan air paling sedikit 15 menit. 3. Pernapasan. Bila terjadi kontak, segera cari udara segar. Jika tidak bisa bernapas, berikan napas buatan. Jika masih sulit bernapas, berikan oksigen. Yang keempat, tertelan. Jika tertelan, segera minum beberapa gelas susu atau air. Prosedur titrasi. Langkah pertama, standarisasi NaOH. Langkah kedua, penentuan kadar asam asetat. Pertama, kita siapkan larutan NaOH. Kedua, masukkan larutan NaOH ke dalam buret. Lalu, kita siapkan larutan asam asetat. Kemudian kita beri 2 tetes indikator. Lalu, kita letakkan tepat di bawah buret. Atur keran secara tepat. Saat titrasi berlangsung, jangan lupa goyangkan Erlenmeyer. Kemudian kita lihat perubahan warna yang terjadi, maka kita hentikan proses titrasi. Lalu kita hitung berapa volume yang terpakai dengan cara melihat bagian cekungan dari buret. Pertama, penentuan normalitas teori. Normalitas sama dengan gram per mr dikali 1000 per V dikali E. Rumus ini digunakan untuk mempersiapkan larutan NaOH. Normalitas sama dengan persen volume dikali rho dikali 10 dikali E per mr. Rumus ini digunakan dalam penyiapan larutan H2SO4 dan penentuan kadar asam asetat teori. Kedua, penentuan normalitas praktik. N1 dikali V1 sama dengan N2 dikali V2. Rumus ini digunakan dalam standarisasi larutan NaOH dan penentuan kadar asam asetat praktik. Ketiga, penentuan persen ralat. Persen ralat sama dengan mutlak dari N teori dikurang N praktek per N teori dikali 100%. Rumus ini digunakan untuk menghitung persen ralat dari standarisasi NaOH dan penentuan kadar asam asetat. Kesimpulan pada praktikum ini adalah dapat diketahuinya beberapa hal berikut, seperti berat endapan NaOH, volume H2SO4 yang dibutuhkan, serta normalitas praktek NaOH dan CH3COH. Adapun saran yang dapat kami berikan adalah dapat digunakannya beberapa indikator lain, seperti bromtimol biru dan metil merah. Kemudian memastikan peralatan yang digunakan steril.